Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran masih berbicara tentang sampling acak sederhana, yaitu pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pendugaan, bagaimana sih pendugaan proporsi populasi pada sampling acak sederhana. Nah, sebelum kita membahas tentang pendugaan proporsi populasi, terlebih dahulu kita ulas sedikit apa sih yang kita sebut dengan proporsi ini. Nah, terkadang di dalam sebuah penelitian mungkin kita ingin mengetahui berapa sih sebenarnya nilai proporsi atau nilai persentase. Misalnya, berapa persen bibit ikan lele yang dapat hidup setelah ditaburkan dalam tambak, atau misalnya berapa persen bibit tanaman hias yang dapat tumbuh setelah ditanam. Nah, untuk hal-hal seperti tersebut yang akan ingin diketahui adalah seluruh proporsi atau persentasenya, di mana proporsi atau persentase ini menunjukkan sebuah nilai atau suatu karakteristik atau ciri eksperimen binomial. Apa itu ciri eksperimen binomial? Yaitu eksperimen yang percobaannya menghasilkan sukses atau gagal, atau bisa dikatakan bahwa observasinya termasuk atau tidak termasuk kategori tertentu. Yang kategori apa? Yaitu kategori yang akan kita amati. Misalnya pada yang akan kita amati apakah ikan lele itu akan hidup atau tidak, berarti kategori observasinya ada dua, yaitu hidup atau tidak hidup. Atau misalnya yang akan kita amati adalah proporsi hasil produksi, berarti kategori dari hasil produksi, kemungkinan hasil percobaannya hanya ada dua, yaitu cacat atau tidak cacat. Nah, pada pendugaan proporsi populasi, observasi yang akan kita amati termasuk ada dua kategorinya, yaitu kategori sukses, kita simbolkan dengan XI sama dengan 1, dan jika gagal berarti XI sama dengan 0. Nah, kemudian proporsi sebenarnya dari suatu populasi sama dengan P, sedangkan proporsi dari sampel kita simbolkan dengan P topi. Jadi proporsi populasi P dan proporsi perkiraan adalah P topi. P topi inilah yang akan kita duga, yang akan kita cari, kemudian P topi ini kita gunakan untuk menduga si P. Nah, untuk mencari nilai proporsi perkiraan atau proporsi dari sampel, yaitu P topi sama dengan X bar sama dengan sigma dari XI bagi N kecil. Nah, untuk pendugaan proporsi populasi kita tulis tadi P topi sama dengan banyaknya yang menjawab ya dibagi dengan ukuran contoh. Jadi banyaknya sukses dibagi dengan ukuran contoh. Suksesnya tadi kita lambangkan dengan ini, gagalnya kita lambangkan XI sama dengan 0. Jadi jika ya, kalau di sini ini berarti jika ya dilambangkan 1, dan jika tidak dilambangkan dengan 0. Sehingga proporsi pendugaan proporsinya sama dengan nilai rataannya atau Y bar. Kita tulis P topi sama dengan rumusnya seperti ini.
Nah, untuk perkiraan interval proporsi P dengan tingkat keyakinan 1 min alfa untuk nilai sampelnya, banyak sampelnya lebih dari 30, kita tuliskan perkiraan intervalnya dengan melakukan pendekatan distribusi Z, di mana nilai simpangan dari proporsinya kita formulasikan seperti ini. Kemudian untuk perkiraan interval proporsi P dengan tingkat keyakinan 1 min alfa dengan N-nya atau banyaknya sampelnya kurang dari sama dengan 30, kita gunakan pendekatan distribusi T. Nah, coba kita lihat contoh ilustrasi 1. Dalam ilustrasi 1 ini diketahui ada 100 mahasiswa tingkat akhir yang diambil dari 300 jumlah keseluruhan mahasiswa untuk menduga berapa proporsi mahasiswa yang berencana melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana. Nilai YI sama dengan 1, berarti mahasiswa tersebut berencana untuk melanjutkan studi. Dan nilai YI sama dengan 0, berarti mahasiswa tersebut tidak melanjutkan studi. Dugalah proporsi mahasiswa tingkat akhir yang berencana melanjutkan studi dan hitung bound of error-nya. Nah, ini datanya diketahui, jadi ada mahasiswa sebanyak 100 mahasiswa. Ini adalah nilai amatannya atau nilai observasinya dengan kategori YI sama dengan 1 berarti melanjutkan studi, dan YI sama dengan 0 berarti tidak melanjutkan studi. Artinya pada data ini mahasiswa pertama akan melanjutkan studi, mahasiswa kedua tidak melanjutkan studi, dan mahasiswa ke-100 akan melanjutkan studinya. Sehingga untuk menghitung proporsi mahasiswa yang akan berencana melanjutkan studi, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. X bar sama dengan jumlah seluruh I XI dibagi dengan N. Jumlah seluruh XI nya tadi adalah 15. Kalau kita total ini ya, YI nya berarti 15. Nah, berarti kalau kita tulis, kalau kita tulis tadi berarti proporsi melanjutkan studi kita tulis P topi sama dengan Y bar. Y bar ya, karena tadi datanya ini adalah Y, sama dengan tadi jumlah Y nya ini 15, berarti rumus ini hapus dulu, tadi berarti sigma ya, sigma I nya tadi dari 1 sampai sebanyak jumlah sampel 100, YI dibagi dengan banyak sampel, berarti ini sigma YI nya tadi 15 dibagi jumlah sampelnya tadi 100, berarti proporsi mahasiswa yang melanjutkan studi adalah 0,15. Nah, kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah bound of error-nya. Bound of error-nya kita tulis, jadi bound of error, atau kita tulis B. Nah, nilai B ini adalah 2 akar dari ini, I topi dalam kurung P topi, atau kita tulis 2 dalam kurung seperti tadi slide sebelumnya ya, P dikali 1 min P
dibagi n-1 dikali n-n dibagi tadi n besar, seperti yang ini. Ini ya. Nah, berarti kita substitusi nilainya sehingga B nya sama dengan 2 akar P nya adalah 0,15. Nah, 1 min P nya itu kita misalkan tadi dia Q ya, 1 min P. 1 min P berarti 1 dikurang 0,15 sama dengan 0,85. Nanti di sini dikali 0,85 dibagi n-1. N nya tadi 100 dikurang 1 berarti 99 dikali dalam kurung n besar tadi 300, n kecilnya 100 dibagi n besar 300, itu sama dengan 2 dikali, atau saya langsung ini hasil akhirnya adalah 0,059. Artinya bahwa proporsi mahasiswa yang akan berencana melanjutkan studinya dari 100 mahasiswa yang diambil ada sebanyak 0,15 atau 15% akan melanjutkan studi dan 85%-nya tidak akan melanjutkan studi. Dengan batas kesalahan maksimum dari penduga proporsi ini adalah 0,059. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui berapa proporsi rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari 300 rumah tangga sebagai populasi akan dipilih sampel acak sebanyak 100 orang petani. Dan di sini seperti yang tadi bahwa di dalam proporsi ada dua kemungkinan hasil observasi atau hasil percobaan, yaitu XI-nya sama dengan 1, suksesnya ketika petaninya di bawah garis kemiskinan, kemudian XI-nya sama dengan 0 menyatakan petani di atas garis kemiskinan. Ini sampelnya ada sebanyak 100 dengan datanya seperti ini. Berarti rumah tangga pertama data XI-nya 1 berarti rumah tangga pertama berada di bawah garis kemiskinan. Rumah tangga kedua XI-nya sama dengan 0 berarti rumah tangga kedua berada di atas garis kemiskinan. Begitu seterusnya sampai sampel ke 100. Yang diminta adalah disuruh buat perkiraan interval P dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, kita buat lagi. Nah, sehingga tadi N besarnya adalah 300. Kemudian N kecilnya adalah 100. XI sama dengan 1, ini berada di bawah GK garis kemiskinan. Kemudian XI sama dengan 0, ini berada di atas GK. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat datanya, ini kita jumlahkan. Nah, jumlah seluruh I-nya itu sigma dari I sama dengan 1 sampai 100 XI itu sama dengan
Nah, sehingga kita bisa cari proporsinya tadi. Kita cari dulu proporsi P nya sama dengan sigma XI dibagi N, berarti sama dengan 15 dibagi 100, jadi sama dengan 0,15. Q-nya adalah 1 min P topi. Nah, berarti 1 dikurang 0,15, hasilnya adalah 0,85. Nah, untuk mencari nilai perkiraan interval, kita gunakan pendekatan yang tadi, P topi dikurangi Z alfa per 2, jadi P topi plus minus Z alfa per 2 S P topi. Berarti kita harus cari dulu S P topinya. Berarti ini simpangan baku dari proporsinya adalah rumusnya tadi akar N kuadrat P topi kali Q topi bagi N min 1 kali N besar kurangi N kecil dibagi N besar. Kita substitusi nilainya, ini adalah 300 pangkat 2 kali P topi 0,15 dikali Q topi 0,85 bagi N-1. N-1 N nya 100, berarti dibagi 99 dikali N besarnya 300 dikurangi 100 dibagi N besar 300. Nah, ini hasil akhirnya adalah 8,812. Nah, jadi kita sudah dapat nilai simpangan bakunya. Nah, untuk nilai Z alfa per 2 kita bisa lakukan pendekatan dengan mencari nilai B. Jadi ini kita bisa tulis P topi plus minus B, di mana B nya adalah 2 kali S P topi. Berarti nilai B nya adalah 2 dikali 8,812, hasilnya adalah 17,624. Nah, sementara nilai P nya kita bisa duga melalui nilai A plus minus B. Nah, nilai A nya kita bisa dapat dari banyaknya populasi dikali proporsi. Berarti banyaknya populasi 300 dikali P topi. P topinya tadi 0,15, artinya sama dengan nilai 45. Nah, ini artinya adalah ada sebanyak 45 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi di sini nilai perkiraan intervalnya adalah 45 plus minus 17,624 ini. Atau kita tulis nilai batas bawahnya adalah 45 dikurangi 17,624, hasilnya adalah 27,8.
38. Kemudian NBA nya, nilai batas atasnya adalah 45 ditambah 17,624 sama dengan 62,62. Ini kita bulatkan menjadi 63, yang ini kita bulatkan menjadi 27. Nah, sehingga kesimpulannya adalah perkiraan, jadi nilai batas bawahnya 27, nilai batas atasnya adalah 63. Kemudian dengan nilai batas kesalahan maksimumnya adalah 17,624. Artinya bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, banyaknya rumah tangga petani yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 27, antara 27 sampai dengan 63 rumah tangga dengan batas kesalahan sampling sebesar 17,624. Kemudian kita lanjut lagi untuk ilustrasi, contoh ilustrasi yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan besarnya sampel untuk perkiraan proporsi, jadi N kecilnya kita gunakan formula ini, di mana D-nya adalah B kuadrat per 4. Nah, seperti ilustrasi ini, misalnya yang tadi ya, terdapat 2000 rumah tangga yang harus diteliti untuk memperkirakan berapa persen ibu rumah tangga yang tidak menyukai sabun. X akan dipilih secara acak ibu rumah tangga untuk dilakukan wawancara dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan batas kesalahan samplingnya 0,05. Tentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Jadi dari 2000 rumah tangga ini berapa sampel yang harus diambil, jadi berapa rumah tangga yang harus diambil untuk diwawancara apakah ibu itu menggunakan tidak menyukai sabun X. Kita cari nilainya. Tadi N-nya adalah 2000 rumah tangga. B-nya, batas kesalahan samplingnya adalah 0,05. Alfanya adalah tadi 95% atau 0,95. Nah, untuk mencari sampel tadi, banyaknya sampel dengan formula N kali P kali Q dibagi N-1 dikali D ditambah P kali Q. Nah, kita cari dulu nilai D. Nilai D-nya adalah tadi dengan rumus B kuadrat per 4. B kuadratnya adalah 0,05 pangkat 2 bagi 4 adalah hasilnya 0,00625. Nah, kemudian kita harus cari nilai P. P-nya adalah karena pada ilustrasi yang ketiga ini kemungkinan kategorinya hanya ada dua, yaitu apakah ibu rumah tangga ini tidak menyukai sabun. Berarti kalau kita tulis XI ini sama dengan 1, ini tidak menyukai. Karena hanya ada dua kemungkinan kategori, yaitu tidak menyukai dengan menyukai, berarti nilai P-nya adalah 50% atau kita tulis 0,5, sehingga kita substitusi N-nya 2000, kemudian P-nya 0,5
Q-nya juga berarti 0,5 ini dalam kurung dibagi N-1 berarti 1999 kali D-nya tadi 0,00625 ditambah 0,5 dikali 0,5. Nah, ini hasil akhirnya adalah 333,55 atau kita dapat bulatkan menjadi 334. Artinya bahwa banyaknya sampel rumah tangga yang akan diambil untuk diwawancarai dari sebanyak 2000 rumah tangga adalah 334 rumah tangga dengan batas kesalahan samplingnya adalah 0,05. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang tentang pendugaan proporsi dari populasi dan bagaimana menentukan besarnya sampel untuk menduga proporsi populasi. Sampai ketemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.